Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Pasti kalian semuanya sudah pernah belajar materi ini ya. Dan pasti ada yang masih ingat atau mungkin juga ada yang lupa. Jadi mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Betty harap kalian nanti mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian qada dan qadar, yang kedua menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar, yang ketiga menyebutkan macam-macam takdir, yang keempat menjelaskan contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram, yang kelima menjelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar, yang keenam menampilkan perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu itu terjadi. Dan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalil iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2. Silahkan kalian baca, kalian cermati, ya, baca dengan tartil dan dibaca juga dengan artinya ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan macam-macam takdir dan contohnya. Takdir ada dua macam. Yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya adalah lahir dan matinya seseorang. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar dengan sungguh-sungguh.
Selanjutnya, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Setelah kita belajar iman kepada qada dan qadar, kita yakin bahwa dengan beriman kepada qada dan qadar, insya Allah hati kita menjadi tenang. Jadi, dengan beriman kepada qada dan qadar, jiwa menjadi tenang. Yang kedua, senantiasa berikhtiar dan menumbuhkan sikap optimis. Yang ketiga, mendidik manusia agar senantiasa sabar, syukur, dan tawakal. Dan yang keempat, mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong. Selanjutnya, setelah kita mempelajari iman kepada qada dan qadar, insya Allah pastinya perilaku kita juga akan berubah. Berikut perilaku tawakal kepada Allah sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, senantiasa bekerja dan berusaha dengan maksimal. Yang ketiga, senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, senantiasa mengisi kehidupan dunia dengan hal-hal positif agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya, yang kelima, senantiasa merenungkan dan memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, senantiasa bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Demikian pembelajaran yang bisa Betty sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.